Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tika Rizky Saputri, NIM 2024 1010 2070, Program Studi Teknologi Informasi kelas Sistem Bahasa D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil dari tugas saya tentang modul multi-table. Yang pertama, penggunaan select dua table. Perintahnya, yang pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya turut berdasarkan nama kategorinya. Jadi langsung kita select product name dari tabel produk, unit price dari tabel produk, kategori name dari tabel kategori, di mana kategori ID dari tabel kategori itu sama dengan kategori ID dari tabel produk, atau bisa dikatakan kategori ID dari tabel kategori itu merupakan foreign key pada tabel produk, di mana tabelnya itu diurutkan berdasarkan kategori name-nya. Jadi langsung kita eksekusi. Nah, jadi ini tabelnya diurutkan berdasarkan kategori name-nya. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Jadi langsung kita select component name dari tabel customer, order ID yang kita aliaskan menjadi ID transaksi dari tabel order, dan order date dari tabel order, di mana customer ID dari tabel customer itu sama dengan customer ID dari tabel order, atau bisa dikatakan customer ID dari tabel customer itu menjadi foreign key pada tabel order, di mana tabelnya itu diurutkan berdasarkan company name. Jadi langsung kita select. Nah, jadi ini datanya itu diurutkan dari company name. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Jadi langsung kita select order ID dari tabel order, order date dari tabel order, dan product ID dari tabel order detail, di mana order ID dari tabel order itu sama dengan order ID dari tabel order detail. Kemudian jadi langsung kita eksekusi saja. Nah, jadi ini hasilnya. Selanjutnya, penggunaan select lebih dari dua tabel. Dengan perintah, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Jadi, langsung saja kita select order ID dari tabel order, order date dari tabel order, product name dari tabel produk, dan unit price dari tabel order detail, di mana order ID dari tabel order itu sama dengan order ID dari tabel order detail, dan product ID dari tabel produk itu sama dengan order ID dari produk ID dari tabel order detail. Langsung kita eksekusi. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Jadi langsung saja kita select nama lengkap dengan menggabungkan first name dan last name dari tabel employee, dan territory description dari tabel employee dari tabel territory. Dengan cara kita select dari tabel employee dulu, kemudian kita joinkan ke tabel employee territories. Untuk employee ID dari tabel employee itu sama dengan employee ID dari tabel employee territories. Kemudian kita joinkan lagi ke tabel territories. Untuk territory ID dari tabel employee territories itu sama dengan territory ID dari tabel territories. Jadi langsung kita eksekusi saja. Nah, jadi ini nama lengkap dan territory description-nya. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Jadi langsung kita select company name
dengan kita aliaskan menjadi nama customer dari tabel customer, order ID dari tabel order, order dari tabel order, company name dari tabel kita aliaskan dengan nama shipper dari tabel shipper. Dengan cara kita select dulu dari tabel customer, kemudian kita joinkan ke tabel order. Untuk customer ID dari tabel customer itu sama dengan customer ID dari tabel order. Kemudian kita joinkan lagi ke tabel shipper. Untuk ship via dari tabel order itu sama dengan shipper ID dari tabel shipper. Jadi langsung kita eksekusi. Nah, jadi itu nama, order date, order ID, dan nama shippernya. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Jadi langsung kita select company name yang kita aliaskan menjadi nama supplier dari tabel supplier, dan kategori name dari tabel kategori, dengan cara kita select dulu dari tabel supplier, kemudian kita joinkan ke tabel produk. Untuk supplier ID dari tabel supplier itu sama dengan supplier ID pada tabel produk, kemudian kita joinkan lagi ke tabel kategoris. Untuk kategori ID dari tabel produk itu sama dengan kategori ID pada tabel kategoris. Jadi langsung kita eksekusi. Nah, jadi ini hasilnya. Selanjutnya, penggunaan select multi-table dengan syarat. Dengan perintah, kita disuruh untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage, dan harganya di bawah 10. Jadi langsung kita select product name dari tabel produk, unit price dari tabel produk, kategori name dari tabel kategori. Dengan cara yang pertama kita selectkan dulu dari tabel produk, kemudian kita joinkan ke tabel kategori. Untuk kategori ID-nya dari tabel kategori itu sama dengan kategori ID dari tabel produk, di mana kategori ID-nya itu sama dengan 1 atau beverage ini, dan unit price-nya itu kurang dari 10 atau di bawah 10. Jadi langsung kita eksekusi. Nah, ini product name dengan kategori beverage yang harganya kurang dari 10. Kemudian kita disuruh untuk menampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Jadi langsung kita select company name dari tabel customer, order ID dari tabel order, dan order date dari tabel order. Dengan cara kita select dulu dari tabel customer, kemudian kita joinkan ke tabel order. Untuk customer ID dari tabel customer itu sama dengan customer ID dari tabel order, di mana country-nya itu adalah USA, dan untuk transaksi yang dilakukan sebelum tahun 1997 itu kita gunakan dengan cara extract year from order date yang kurang dari 1997. Untuk tabelnya kita kita urutkan dari tabel order date, dari kolom order date. Jadi langsung kita eksekusi. Nah, ini merupakan hasilnya. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Jadi langsung kita select company name dari yang kita aliaskan menjadi nama customer dari tabel customer, order ID dari tabel order, order date dari tabel order, company name dari tabel yang kita aliaskan dengan nama shipper dari tabel shipper. Dengan cara kita select dulu dari tabel customer, kemudian kita joinkan ke tabel order,
Untuk customer ID dari tabel customer itu sama dengan customer ID dari tabel order. Kemudian kita joinkan lagi ke tabel employees. Untuk employee ID dari tabel employees itu sama dengan employee ID dari tabel order. Selanjutnya kita joinkan lagi ke tabel shipper. Untuk ship via pada tabel order itu sama dengan shipper ID pada tabel shipper, di mana ship country-nya itu sama dengan ship country dari tabel order itu sama dengan country pada tabel employee. Atau ini tadi tujuan pengirimannya itu sama dengan negara asal employee. Dan kemudian untuk order yang dilakukan setelah tahun 1997 itu dengan ekstrak year from order date dari tabel order yang yang lebih dari 1997. Jadi kita eksekusi saja hasilnya. Nah, ini merupakan order yang sesuai dengan perintah tadi. Selanjutnya kita diminta untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Jadi kita select component name yang kita aliaskan menjadi nama supplier dari tabel supplier, kategori name dari tabel kategori, dan unit price dari tabel produk. Dengan cara kita select dulu dari tabel supplier, kemudian kita joinkan ke tabel produk. Untuk supplier ID dari tabel supplier itu sama dengan supplier ID pada tabel produk. Kemudian kita joinkan lagi ke tabel kategoris. Untuk kategori ID dari tabel kategoris itu sama dengan kategori ID dari tabel produk, di mana unit price-nya itu antara 5 sampai 10. Jadi menggunakan fungsi between ya. Langsung kita eksekusi. Nah, ini hasilnya. Untuk yang unit price-nya dari 5 sampai 10. Selanjutnya penggunaan self dan outer join. Yang pertama, diperintahkan jika S1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin S1 dan E2. Kemudian manakah yang menjadi manajer tabel S1 atau E2? Jadi sebelum kita ke ini, kita buat dulu tabel E1 dan E2-nya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa employee ini bisa berhubungan secara langsung dengan dirinya sendiri. Karena ini dilihat nih, ada panah yang mengarah ke dirinya sendiri. Jadi bisa langsung berhubungan dengan dirinya sendiri. Untuk E1 dan E2 sebelumnya kita harus buat tabel dahulu dengan cara select bintang into E1 dari tabel employees. Dan untuk E2-nya juga sama. Karena saya sudah buat, jadi bisa langsung ditampilkan saja. Ini merupakan tabel dari E1 dan ini merupakan tabel dari E2. Selanjutnya, tadi kan di perintahnya kita disuruh menentukan manajernya jika E1 many dan E2 one. Sebelumnya juga perlu diketahui bahwa one itu maksudnya tabel yang mempunyai primary key. Atau bisa disebut manajernya gitu. Sedangkan many itu tabel yang memiliki foreign key pada tabel one ini tadi. Atau bisa dikatakan bahwa tabel yang many itu merupakan bawahannya. Atau nanti pas saat penggunaan key-nya itu menggunakan key report to. Jadi langsung saja kita untuk mengetahui ini, kita select bintang from E1, kita joinkan ke E2. Untuk
employee ID. Untuk key dari E2-nya itu merupakan employee ID dan key dari E1-nya itu merupakan repost to sesuai dari ini tadi. Itu sama. Jadi langsung saja kita eksekusi. Nah, ini merupakan data bawahan pada tabel E1. Jadi yang jadi manajer itu merupakan tabel E2-nya. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2-nya one. Jadi langsung saja kita select first name dan last name-nya, kita aliaskan menjadi nama pimpinan. Dari tabel E2-nya, kemudian nama lengkap bawahan dengan penggabungan dari first name dan last name dari tabel E1. Jadi dengan cara kita select dari tabel E1 dulu, kemudian kita joinkan ke tabel E2. Untuk employee ID dari E2 itu sama dengan repost to dari E1. Jadi langsung kita tampilkan, kita eksekusi. Nah, jadi ini merupakan nama lengkap pimpinannya dan ini merupakan nama lengkap bawahannya. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi langsung kita sama ya, yang awal ini kayak yang ini tadi kita select first name dan last name sebagai nama lengkap bawahan dan first name dan last name sebagai nama lengkap pimpinan. Dari tabel employee yang pertama, kemudian kita full outer join-kan ke employee yang kedua. Untuk employee ID yang pertama itu sama dengan employee ID yang reports to yang kedua. Sebelumnya perlu diketahui fungsi dari full outer join ini itu digunakan untuk mengembalikan semua baris ketika ada kecocokan dari tabel baik yang kiri ataupun yang kanan. Jadi semisal walaupun tabelnya itu tidak memiliki atasan atau tidak memiliki bawahan, itu tetap bisa terbaca atau bisa tetap masuk pada tabel seperti itu. Jadi langsung kita eksekusi. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Bawahan yang tidak memiliki pimpinan itu juga tercantum di sini dan pimpinan yang tidak memiliki bawahan juga tercantum di sini seperti itu. Jadi cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.